Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang baik. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang tercinta, yang termulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Babut Talid halaman 29. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Babut Talid. Sebelum kita memulai, kita kirim tawassul dulu, kita Al-Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para ulama, para masyayikh, terkhusus musannif kitab Adabul Alim wal Muta'allim Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal qurra'il fasirin wa muhaddithin wa jami' asadati sufain ma kanu masyarikil ardi ila magharibi bahri wa bariha, khususan ila jamil awliya sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu suri furu'in bi muhibbihi wa ila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wal munhawiqun alaina wal manhabana fika wa liman ahsana alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasidina wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatil maysarah bi hurmati hurmah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Hashim Asy'ari usuli furu imridi mahbihi anallahu darajatin fil jannah wa yakati mathubati wa yu'idu alaina min barakatihi masarihi manwarihi ma'lumihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka halaman 29. Ya. 29. Al-Babut Talid utawi iki bab kang nomor 3. Fi adabil muta'allim iku tetep ing dalem nerangaken akhlake pelajar ma'asyaikhi serta ni gurune muta'allim. Wa fi'lan iku tetep ing atase bab isna syara rolas apa nih nawan warnoni minal adabi bayane saking pira-pira adab. Al-ula al-awwalu yang pertama iku yang bagi saya uculi talibil ilmi kaduwe wong kang dolek ilmu atau santri ayuka dima yen to ndenginaken apa an-nadhara angen-angen wa yastakhira lan nyuwun pepilih nyuwun petunjuk Allah taala alim sinten Allah fiman ing dalem guru yakhudhu ngalap sinten
murid al-ilma ing ilmu anhu saking man wa iktasiba lan ngasilaken husnal akhlak ing baguse akhlak wal adab lan adab itu saking man wal yakun lan yen to ono sapa man inam kana lamun mungkin miman iku saking wong sabata kang tetep apa aliyatu kaliyane man ut haqqat lan nyoto apa syafaqatuhu walasiman wa dhaharat lan katon apa muruatuhu muru'ai man wastaharat lan undang apa siyanuhu kareksané man wa kana lan ono sapa man iku ahsan ta'liman bagus apane takliman mulangi wajwa dalan wi bagus apane tafhiman oleh mahamani fa'an lan saking sinten ba'dus salaf sebagian salaf hadal ilm fa'an lan saking sinten afwan ini fa'an ba'dus salaf gitu maksudnya lan saking sebagian salaf katanya sebagian orang salaf itu hadal ilmu tawi ikila ilmu ikut dinon agama fangduru mongko ningalono sira wa iman lan saking sinten tak khuduna nyupres sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Yang pertama, adab dari seorang murid kepada gurunya. Seharusnya seorang murid itu mendahulukan angan-angan, mengangan-angan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dia akan belajar, kepada siapa dia akan menghasilkan ilmu dari belajar tadi, menghasilkan akhlak yang baik. Dan kalaupun mungkin itu mencari seseorang yang memang ahli di bidangnya dan nyata kasih sayangnya, kelihatan muruahnya. Maksudnya guru tadi bisa menempatkan sesuatu di posisinya, muruahnya itu kelihatan. Wastaharot dan masyhur. Dan juga pengajarannya itu bagus, pemahamannya juga sangat mumpuni. Karena apa? Karena menurut sebagian ulama ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka kalian harus benar-benar memperhatikan kepada siapa kalian akan belajar. Kalau enggak bahaya. Cuma asal-asal. Oh, Ustadz iki enak ceramai, tapi nggak bener isi ini, repot. Oh enak ini, terkenal di YouTube, viewernya sampai 1 juta, tapi nggak jelas. Akhirnya 1 kali 2 kali lihat YouTube ngafirno wong, ini repot jadinya. Watani yang kedua yajtahid, iku teman-teman nih bersungguh-sungguh ayakuna yang tak ono sinten asy-syekh guru, miman saking wong lawi ku kadwiman ala ulumi syar'iyyah ing atase ilmu-ilmu syariat tamamul itlaq sempurna perhatiane ningali walau lan iku kaduwe syekh miman saking wong yusaku kena dipercaya mimma syaikhi saking pira-pira syekh mangsane mimma syaikh asrihi saking pira-pira syekh mangsane man kasratu bahtin akeh pembicaraane wa tulil ijtima' lan suwe kumpule la miman akhadhal ilm ora saking wong akhadhal ilm nyupres sinten man al ilmaing ilmu ambutunil awraq saking pira-pira jerone kitab jerone lembaran walam yu'rafu lan ora dikenal sinten man bi sahbatil masyayikh kelawan barengi pira-pira guru al hudzaki kang cerdas. Qala wis dawuh sinten imamuna Imam Syafi'i imam kita rupane Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sinten Allah anhu kepada Imam Syafi'i man utawi sapane wong tafaqquh kang belajar fikih sinten man mimbutunil awraq saking pira-pira jerone kitab mimbutunil kutub saking pira-pira jerone kutub dhayya'ul ahkam mongko nyanyiaken hukum pira-pira hukum. Yang kedua, harusnya seorang santri itu benar-benar gitu bersungguh-sungguh kepada gurunya untuk mencari ilmu syariat. Dan gurunya tadi dia mempunyai perhatian yang sempurna dan juga bisa dipercaya. Beliau itu terkenal di zamannya bisa dipercaya oleh para teman-teman di zamannya.
bahwa memang orang itu alim, bahwa memang orang itu bisa dipercaya, dan dia itu banyak pembahasan dengan para masyayikh di zamannya, bukan dari orang yang hanya belajar dari kitab-kitab saja tanpa adanya pembahasan, tanpa dia tahu keadaan dan situasi masyarakat. Karena apa? Menurut Imam Syafi'i, orang yang hanya belajar dari kitab-kitab saja tanpa dia itu ada, kalau di dalam di pondok pesantren ada bahsul masail, itu dia akan menyia-nyiakan hukum, dhayyul ahkam. Karena apa? Karena hanya berpedokan pada tekstual saja tanpa tahu kondisi masyarakat, itu ngawur jadinya, nggak bijaksana. Wasal itu yang ketiga, akhlaknya seorang santri kepada gurunya. Ayung koda yang to manut li syaikhi maring gurune muta'allim fi umuri ing dalam sakabehane umuri muta'allim. Wala yakhruj jalan ojo metu sinten muta'allim an ra'yihi saking pendapate guru. Wa tadbirahu lan aturane guru bal yakunu bali ana sinten muta'allim ma'hu sartane guru kal marid kaya wong sakit, kaya pasien mau tabib sartane dokter al-mahir kang pinter fayas takmiru mongko njaluk perintah sinten muta'allim hu ing guru fima ing dalem barang yak tasidu nejo sinten nejo ing ma sinten muta'allim ya nejo sinten muta'allim hu ing ma wa yataharra lan nemen-nemeni sinten muta'allim ridhahu ing ridhone guru fima ing dalem barang yak malu kang nglakoni sinten muta'allim ing ma wa yubalighu lan bangetaken fi hurmati ing dalem hormati guru wa yataqarraba lan marek-mareki sinten muta'allim ilallah maring Allah bi khidmati kelawan ngladeni guru wal ya'lam lan ngaweruhi weruh sinten muta'allim andillahu ing andap asore muta'allim li syaikhi maring gurune iku izzuh mulyane muta'allim wa khudu'ahu lan tunduke muta'allim lahu maring guru iku fakhruhu kebanggaane muta'allim wa tawaddu'ahu lan utawi tawaddu'e muta'allim lahu maring guru iku rif'atuhu dadi keluhurane muta'allim. Yang ketiga, setelah mengangan-angan minta petunjuk kepada Allah, yang kedua bersungguh-sungguh kepada gurunya, yang ketiga itu harus meyakini dan harus manut. Kalau di alala tanalul ilma illa bi sitatin saumbika amajmu ihabi bayani. Yang pertama dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Yang kelima tadi petunjuk guru. Makanya apa? Harus nurut kepada gurunya di dalam semua urusan muta'allim. Dan tidak boleh keluar daripada pendapatnya guru. Tidak boleh. Muta'allim itu tidak boleh keluar daripada pendapatnya gurunya. Lah gurunya ngomong gini, ikut. Sejauh mana Ustadz? Sejauh muta'allim, sejauh gurunya tidak menyuruh kemaksiatan. Kalau maksiat, ayo patenan orang itu, tidak boleh. Ayo tidak usah sholat, tidak boleh, dosa. Ya. Watadbirah dan aturannya guru. Sama gurunya sudah diatur. Kamu kalau pagi sholat duha, tidak ikut. Nah itu. Kamu jangan sampai dulin waktu ini ngaji, tidak ikut. Tidak boleh, dosa. Bal yakunu mau kal marid ma'at tabib al mahir. Yang seharusnya terjadi adalah seperti halnya pasien kepada dokter. Jadi seorang murid itu harus menjadi pasien kepada dokternya, kepada gurunya itu. Jadi nurut, tidak boleh makan durian ya, nurut. Tidak boleh minum es, tidak boleh makan yang pedas-pedas kecut-kecut, ya ikut. Kalau enggak, diamblas saya ya, sakit lagi nanti. Ya, kayak dikandani kekasih, ojo ngono mas, ojo ngini, ya nurut.
Lek enggak nurut coba. Wah, sampai kini ae wis diputus pas sayang-sayangi ngono jare. Faiz tak miro dan meminta perintah. Jaluk duko lah istilahnya. Jaluk apa? Jaluk petunjuk. Kalau orang-orang dulu itu sowan nang gurunya. Wahai yai, saya minta petunjuk. Ini mau menikahkan anak saya. Minta petunjuk sama ini. Jadi minta apa namanya? Minta arahan. Iya. Dan mencari ridho daripada gurunya di dalam semua perbuatan muta'alim. Istilahnya ya sedikit caper gitu kepada gurunya. Agar apa? Li hurmah, li ta'zim. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena demi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menghormati gurunya itu. Pernah saya ceritakan kan? Sampai ada anak kecil-kecil ngatur apa namanya? Untuk mempermudah gurunya, mengatur sandalnya gurunya, masya Allah. Barokah bagaimana setelah yainya apa namanya minum, minta keberkahan. Masya Allah. Karena apa? Ini katanya Hadratus Syekh. Andap asornya seorang guru, seorang murid kepada gurunya, tawaduknya seorang murid kepada gurunya. Andap asor, rendah hati kepada gurunya itu adalah kemuliaan sejatinya. Dan tunduknya seorang murid kepada gurunya adalah suatu kebanggaan. Lek nggak tunduk berarti nggak bangga gitu. Dan tawaduknya seorang murid kepada gurunya adalah suatu keluhuran. Semakin tawaduk berarti semakin luhur dirinya, begitu. Bagaimana tidak? At-tawadhu apa? Wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Rendah hatilah sampai tiada orang yang bisa merendahkan. Kan begitu tuh? Kalau orang sudah afwan sebelumnya saya tidak bisa apa-apa. Nah kalau dia salah, ya dia sampaikan. Ketika dia sudah menyampaikan, tidak bisa. Kalau orang sudah ngomong, "Wow, saya itu bisa semuanya." Akhirnya ada salah dintekno orang. Iya kan? Kan yang tawadhu sama Allah. Kita nggak tahu. Ternyata banyak di luar sana orang-orang yang sudah alim, tapi mereka tidak menunjukkan diri mereka. Iya. Banyak seperti itu. Mereka tawadhu. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Warabi' yang keempat ayam duro yang to ningali ilaihi maring guru bi'ainil ijlal kelawan peninggal kal muliaken wa ta'zim lan ngagungaken wa ya'taqida lan nekotaken meyakini fihi ing dalam guru darajatul kamal ing derajat kang sempurna fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono mazkur aqrabu iku luweh nyedakaken ila naf'i maring oleh manfaat bihi kelawan guru. Qala yasdawu sin Abu Yusuf sami'tu ngrungokno ingsun as-salafa ing pira-pira wong kang salaf yaquluna padha ngucap sinten salaf man utawi sapane wong layak takida iku ora yakin ten man jalalata ustadihi ing mulyane ustade la yuflih mongko ora sukses sinten man fala yukhatibu mongko aja ngomongi sinten muta'allim syaikhahu ing gurune muta'allim bita'il khitab kelawan takhitab kafi lan kafi. Wala yunajilan ngundang sinten muta'allim hi ing guru bismi kelawan jenenge guru bal yaqulu balik ngucap sinten muta'allim ya sayyidi kelawan lafaz ya sayyidi au ya ustadi kelawan lafaz ya ustadi wala yadhkuru lan aja nyebut sinten muta'allim ing syekh aidun halimane fi ghaibati ing dalam tingkah ora ono ni syekh bismi kelawan jenenge syekh illa mukrin inna illa makrunan kejaba den barengi bima kelawan barang yus'iru rasa bita'zimi kelawan muliaaken atau menghormati syekh kaqauli kaya dawuh qala dawuh sinten asy-syekh al ustad kada kaya mengkini au qala kaya mengkini syekhuna syekh kita ona bidalik utawa sepadane madkur. Yang keempat
adabnya seorang santri atau adabnya seorang murid kepada gurunya melihat gurunya itu dengan penglihatan yang ta'zim. Ya, dengan penglihatan yang memuliakan. Dan meyakini bahwasanya gurunya itu mempunyai derajat-derajat yang sempurna. Lek meremehkan kepada gurunya, enggak akan dapat apa-apa. Ini fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi. Karena sesungguhnya penglihatan kepada guru dengan ta'zim tadi itu akan mendekatkan kepada kemanfaatan ilmu yang dia ambil dari guru tersebut. Kenapa? Karena guru tadi melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya. Ini bukan Google ya. Bukan ngaji nang Google. Sama ngaji nang Google maknanya ini adalah ngono. Bukan makna warabi utawi gitu. Jadi gurunya lihat gurunya terus kepada gurunya. Katanya guru saya itu lek salaman tasawuf kepada gurunya itu yang ta'zim, dicium apa baunya karena apa? Karena tangannya beliau ini pernah salaman dengan gurunya terus dengan gurunya terus sampai Rasulullah SAW. Jadi yang benar-benar memuliakan gurunya nyampe sama Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Jadi yang yakin kepada gurunya. Abu Yusuf berkata, saya mendengarkan para ulama soleh, para ulama salaf terdahulu itu mengatakan, barang siapa yang tidak yakin kepada kemuliaan gurunya, derajat gurunya, maka dia nggak akan sukses. Lah bagaimana dia nggak yakin? Dia mempelajari sesuatu kepada sesuatu yang tidak dia yakini, kan lucu. Nah ya kan? Jadi sama aja dengan bohong. Katanya Imriti, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Sesuatu yang tidak dia yakini tidak akan memberikan kemanfaatan. Jadi kita harus yakin. Makanya harus dimunculkan keyakinan itu, gitu. Kalau nggak yakin ya percuma, cari yang lain saja, kan begitu dah. Kalau nggak yakin dengan saya, cari yang lain saja, percuma, nggak akan ada kemanfaatan, nggak akan ada hasilnya. Dan juga nggak boleh berbicara dengan guru itu memanggil namanya, nggak boleh. Gurunya Muhammad ya. Hai Muhammad, tidak boleh. Bita'il khitab. Akan tetapi memanggil dengan gurunya itu dengan ucapan wahai guruku, Sayyid, ya Ustadz gitu. Dan tidak boleh menyebutnya kalau nggak ada gurunya itu disebut namanya. Tadi Muhammad ngomong ini, tidak boleh. Harus dengan makrunan bima yash'uru bita'zimi, dengan kata-kata yang mengagungkan namanya. Contoh, tadi Ustadz Muhammad menyampaikan seperti ini. Tadi syekh kita, guru kita menyampaikan seperti ini. Begitu. Jadi untuk ditakzim. Karena apa? Tadi menghormati itu akan mendekatkan diri atau akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak bisa. Kok begitu Ustadz ya ilmu itu? Saking mulianya ilmu begitu. Karena apa? Enggak sembarangan. Orang menjadi santri itu lam tuktab khoti'atu, tidak ditulis dosanya. Pahalanya besar. Dengan bawa jalan ke sini dari 1 kali, 2 langkah, 3 langkah, pahala. Pakai kopiah bismillahirrahmanirrahim, pahala. Saya mau ngaji, pakai baju bismillahirrahmanirrahim, pahala. Jalan 1 kali, 2 kali, pahala. Nulis kitabnya pahala. 1 kali coretan dibalas 2 gunung Uhud berupa emas. Selama hidupnya waburik lahu ma'fi ma'isyatin, didoakan oleh para malaikat barokah hidupnya. Tidak dibalas sekarang, dibalas besok. Tidak dibalas kesampaian, dibalas ke orang tua. Orang tuanya sudah meninggal, dikirimi pahala. Tidak dibalas rizki, keuangan, jadi dibalas keindahan, kesenangan. Kurang opor. Kalau orang mencari benar, kalau nggak benar ya repot. Makanya repot.
Nggak ono sembarangan. Malah gurune ustadzai dinyanyi, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya mungkin ustadznya, gurunya akan diam saja, akan mendoakan, tapi yang nggak terima malaikat, yang nggak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Dia masuk neraka, naudzubillah. Itu yang menyebabkan kadang ini kita nggak mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kadang kita ini terlalu suudzon sama orang lain. Kita suudzon kepada orang lain yang menyebabkan kita akhirnya hidup kita ini sumpah. Ono masalah. Sing masalah duit, sing masalah hati, sing masalah keluarga, sing masalah kantor dan sebagainya. Itu karena kita terlalu banyak dosa. Dia yang baik sama orang termasuk sama gurunya. Wal khamisu yang kelima arifa. Iku yen tawarrus sinten muta'allim lahu maring guru apa? Hakau ing hake guru walayan salan ora melupakan lahu kadhe guru lahu ing fadilae keutamaane. Wa ayyad'wa lan yen to ndongaaken sinten muta'allim lahu maring guru muddat hayati ing dalem semangsa hidupe guru wa ba'da mamati lan sause wafate guru. Wa yuraiya lan ngreksa sinten muta'allim dzurriyyatau ing keturunane guru wa yaqribahu lan kerabati guru wa awidda'ahu lan kekasih guru wa ta'ahada lan ngreksa sinten muta'allim ziarata qabrahu ing ziarah kubur guru wal istighfar lan nyuwunaken ngapura lahu maring guru kadhe guru ya kepada guru maksudnya wa sedekah lan sedekah anhu untuk guru wa yasluka lan ngambah sinten muta'allim fis samti ing dalam tingkah bagus wal huda lan pituduh masrekahu ing nggon ngambahi guru wa yuraiya lan ngreksa fidini ing dalam masalah agama wal ilmu lan ilmu ada tahu ing ada guru wa ta'addaba lan tata krama sinten muta'allim bi adabihi kelawan akhlaki guru wala yada lan ora ninggal al tidak bi ing manut bi kelawan guru. Yang kelima, seharusnya seorang santri atau seorang muta'allim itu mengetahui dan memahami hak-haknya guru. Tidak melupakan keutamaan-keutamaan yang harus dilakukan kepada gurunya. Apa saja? Yang pertama, mendoakan gurunya semangsa beliau hidup. Dan juga setelah beliau wafat, kita doakan guru-guru kita. Untuk guru-guru kita semua yang sudah wafat ataupun yang masih ada ataupun yang akan ada, semoga Allah ampuni dosanya, diterima amalnya. Lana walahumul Fatihah. Dan juga harus menjaga kepada dzurriyyatahu, keluarganya guru dan kerabatnya guru. Jadi tidak harus kepada gurunya tok. Ke anaknya ya dihormati, ke kerabatnya ya dihormati, lebih-lebih kasihnya gurunya. Gurunya senang siapa? Itu dihormati orangnya. Katanya Allah, orang yang memusuhi kekasihku, mereka adalah musuhku. Kan gitu dah. Jadi percuma kita mencintai guru kita tapi kita memusuhi orang yang mencintai atau orang yang dicintai oleh guru kita, ya percuma. Jadi harus sefrekuensi kita. Ya Beb ya, harus satu frekuensi. Dan nggak satu frekuensi, nggak satu nada, itu nggak bisa. Dan juga menjaga atau kalau memang guru kita sudah wafat, sebisa mungkin ziarah kepada guru kita ke makamnya. Kita doakan ampun, kita istighfari beliau, kita sedekahi. Ini untuk guru kita. Jadi sedekah itu untuk semuanya sudah. Untuk hal-hal yang baik, untuk guru-guru kita, untuk hajat-hajat kita, untuk dosa-dosa kita semoga diampuni Allah. Jadi gitu. Dan juga harusnya kita menjaga apa-apa yang diarahkan oleh guru kita dalam hal agama, dalam hal ilmu. Dan kita harusnya berakhlak seperti halnya guru kita berakhlak. Dan kita nggak boleh meninggalkan nurut kepada guru kita, nggak boleh.
Ini dari kitab Adabul Alimul Muta'allim loh ya. Ini tertulis gitu. Namun memang begini. Ini nanti yang nomor 6 itu. Terkadang murid itu ditunjukkan oleh Allah jika gurunya masih hidup itu kekurangan-kekurangannya guru. Terkadang seorang murid itu ditunjukkan oleh Allah kekurangan-kekurangan gurunya. Untuk apa? Untuk uji muridnya tadi. Ini benar-benar antum ini benar-benar menghormati gurunya karena Allah atau karena nafsunya antum sendiri. Diuji, lek lolos dapat ilmu manfaat barokah. Lek nggak lolos selesai urusan. Ulama-ulama dulu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah mastur aibi ustadi. Berdoa selalu kepada Allah, ya Allah tutuplah aib guru saya dariku. Jangan salah, bahwasanya dulu itu ada cerita orang biasa yang mencari ilmu kepada seseorang yang salah. Dicari, dia ini orang awam ingin belajar agama. Itu dolek guru. Ternyata ada informasi web di YouTube deh, menawarkan jasa privat ya. Ngaji web beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun begitu. Akhirnya orang tadi itu belajar kepada guru yang salah. Dia nggak tahu kalau dia belajar kepada guru yang salah. Dia delok guru ini minum-minum, husnudzon sama gurunya. Dia lihat gurunya itu maksiat, husnudzon dia kepada gurunya, terus husnudzon. Karena nggak tahu, benar-benar mencari ilmu lillahi ta'ala dia. Akhirnya setelah beberapa puluh tahun di satu zaman itu para waliullah itu berkumpul. Ada yang wafat satu terus berkumpul. Musyawarah, ya apa ini? Ini kita menentukan satu pengganti untuk waliullah tersebut. Akhirnya dipilihlah pimpinan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti daripada waliullah yang wafat. Setelah itu pimpinan tadi bermunajah kepada Allah, istikharah, minta petunjuk, diberikan ilham oleh Allah. Setelah diberikan ilham, beliau ada petunjuk, ada ilham, ada isyarat untuk menjadikan wali orang yang tadi mencari ilmu kepada orang yang salah tadi. Terus ditunjuk untuk jadi wali. Katanya apa? Karena kesungguhan dia mencari ilmu, tapi gurunya yang salah, tapi dia tetap husnudzon, Allah angkat dia menjadi seorang wali. Apa hikmahnya? Dia yakin, dia taklim, dan gurunya dia tidak diperintah untuk maksiat loh ya. Gurunya mengajari yang baik, cuman gurunya aja yang nggak baik begitu. Diangkat oleh Allah jadi wali. Jadi jangan, apalagi gurunya baik begitu loh maksudnya. Ini aja guru nggak baik, dia bener-bener ta'zim, ditunjukkan husnudzan sama gurunya, dia menjadi seorang wali. Lah kita suudzon sama guru kita, wis bener-bener baik, yo nggak maksiat gitu. Terkadang kita ini suudzon sama guru kita. Alhamdulillah min. Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, yang dapat menjadikan hati kita ini keras, hati kita ini ternodai. Terakhir yang keenam, wasadisu yang keenam, ayatasabbaro, yang to sabar ala jafwatin ing ngatasi kemarahan, tasdu kang metu yang keluar minasyaikhi saking guru, au su'i khulqi atau utawa alane budi pekertine guru.
wala yasudda lan nyegah ing muta'allim apa dalika ing mengkono madkur an mulazimatuhu sa ing atase netepi wa i'tiqadu lan yakini kamalihi ing sempurnani guru wa ta'awwalan nakwilaken li af'alihi maring perbuatane guru allati kang yadhharu mertelo annaswaba apa sak temene kang bener khilaf wa iku sewalike ayat haro. Nah, khilaf wa sakwalike af'ali ala ahsani takwil ing atase luweh apike penafsiran. Wa idza jafa tatat kalani ngasari ngamuk sinten asyaihu guru ibtidaa mongko ngawiti sinten muta'allim wa ing guru wa ya muta'allim bil iktidar kelawan nyuwun ngapura wa dharo lan ngelairaken adzamba ing dosa lahu maring muta'allim wal atabalan pemodo alaihi ing atase muta'allim fa inna dalika mongko sak temene mungkun-mungkun mazkur abqa luwe netepaken lima waddati syaikhihi ing atase asih guru ala tauqifi ing atase ngandekaken muta'allim bima ing dalem barang iku fi tetep ing dalem fadilatun utawi keutamaan wa ala taubihi lan ing atase milihaken alama ing atase barang iku fi tetep ing dalem naqisatun utawi kekurangan au ala kaslin utawa ing atase males ya'tari kang ngenani apa kasal ing muta'allim au ala taksirin utawa kekurangan kesembronoan kecerobohan yu'anihi kang ngrepotaken apa taksir ing muta'allim au ghairi dzalik utawa liyane mengkono-kono madkur mimma saking barang fi iqafatin iku tetep oleh ngandeki sinten guru alaihi ngatasi muta'allim wa taubihi lan milihaken sinten guru irsyadahu ing irsyadahu utawi nuduhaken sinten muta'allim wa islahahu lan bagusi muta'allim wa ya'udda lan balekaken apa dalika imadkur minasyaikhi saking guru min ni'amillah saking pira-pira nikmati Allah taala alimur sinten Allah fi'tina isyaikh kelawan oleh merhatikan syekh bi kelawan muta'allim menadzara lan ningali sinten syekh ilahi maring muta'allim fa inna dalika monggo sak temen kene mengkono-mengkono madkur iku mailil qalb luwih nyondongaken bikal bisyekh maring atine syekh wa ba'atha lan luwih nangiaken alal itina ing atase perhatian bima sholihi kelawan maslahati muta'allim wa idza auqafa monggo tatkala ngandhek sinten muta'allim asy-syaikh ing guru ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut min adabin saking akhlak au naqisatin utawa kekurangan sodarat mongko pertelo minhu saking muta'allim kana mongko ana sapa muta'allim ya'rifu iku ngaweruhi sinten muta'allim ha ing naqisah atau daqiqah gitu min qablu saking sadurunge auqafa fala yuzhiru mongko ojo mertela mongko ora mertelaaken sinten muta'allim annahu ing stune kelakuan iku kana ana sinten muta'allim arifan wong kang weruh biha kelawan naqisa wa ghafalalan lali sinten muta'allim anha saking naqisa bal balik yashkuru matur nuwun sinten muta'allim asy-syaikh ing guru au ala ifadatihi ing atase aweh faedahe syekh dalika ing kono naqisa wa atinaihi lan merhatiani syekh ya amri kelawan kono kelawan urusani muta'allim fa ing kana mongko lamun ono iku lahu kadhe muta'allim dalika ing dalem kono mankur udhrun apa udhur wa kana lan ono apa ilamu syekh meruaken meruaken syekh bi kelawan udhur aslaha iku luwih bagus bala baksa mengko ora apa-apa wa ila tarakalan lamun ninggal sinten muta'allim hu ing udhur gitu ya
illa angin ayat taba yen to timbul ala tarki bayanil udhr ing atase ninggal mengkono-mengkono udhur apa mafsadatun kerusakan fata ayyana mongko dadi wajib apa alamu apa ilamu ngawerungi weruaken syekh ing udhur. Yang keenam, seorang murid itu harus sabar dengan sifat kerasnya seorang guru ataupun akhlak yang jelek daripada gurunya. Contoh, mungkin gurunya ngamuan gitu. Mungkin gurunya apa? Apa itu? Killer gitu ya. Itu harus sabar seorang santri. Dan juga harus telaten. Karena kalau tidak, maksudnya kita ini tidak yakin dan tidak menghormati guru karena itu akan repot. Dan seharusnya seorang santri itu menakwilkan atau menafsiri hal-hal yang disampaikan, yang diperbuatkan, hal-hal yang dilaksanakan oleh seorang guru. Mungkin gurunya ini nggak on time ya, kita ini nggak teko-teko, itu sesuatu yang terjadi itu yang benar ada kebalikannya. Gurunya ini intinya segala sesuatu kepada gurunya itu baik, yakin, kecuali tidak meminta kemaksiatan, itu yang nggak boleh ya itu. Dan kalau gurunya salah, kalau gurunya marah, itu seorang santri harus mendahulukan meminta maaf kepada gurunya. Iya, harus mengaku salah terlebih dahulu. Harus meminta pengampunan. Mohon maaf Ustaz sebelumnya. Mohon maaf Yai ngapunten. Karena apa? Karena seperti itu kita mengaku salah duluan, kita memohon maaf duluan, itu akan memunculkan rasa kasih sayang dari gurunya. Akhirnya gurunya ini kasihan. Kalau enggak, ya naudzubillah. Tapi kalau memang gurunya itu guru yang baik, ya pastinya dimaafkan. Pastinya didoakan oleh gurunya. Enggak ada guru yang melaknat santrinya, itu enggak ada. Naudzubillah min dzalik. Berarti itu salah. Dan juga mungkin hal itu terjadi karena kecerobohan gurunya, karena kecerobohan santrinya. Akhirnya guru ini marah karena santrinya atau murid tadi itu malas atau sembrono, jadinya gurunya marah. Makanya seorang murid harus paham itu. Dan mungkin apa yang ditunjukkan oleh gurunya itu lebih baik, bukan sembarangan. Dan harus meyakini bahwasanya guru itu marah pada kita, guru ini selalu meminta kita hal-hal yang diatur begitu ya. Itu harus meyakini bahwa semuanya itu nikmat dari Allah. Nikmat yang bagaimana? Nikmat bahwasanya guru tadi ini benar-benar perhatian kepada kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini perhatian kepada orang mukmin. Orang kalau diperhatikan, itu sering dikasih tahu. Iya. Kalau orang nggak memperhatikan, ya nggak diabaikan sama. Iya. Kapan rasanya? Ketika beliau sudah tidak ada. Ketika orang yang sering perhatian sama kita sudah nggak ada, kita akan merasakan perhatian yang telah dia berikan. Kita akan merasakan sakit setelah kita akan merasakan kenikmatan setelah kita sakit.
Begitu juga dengan perhatian. Kita akan merasakan perhatian dari orang yang memberikan perhatian itu kepada kita setelah orang itu nggak ada. Jadi harusnya kita bersyukur kepada Allah bahwa orang itu seperti itu, yai kita seperti itu, ustaz kita seperti itu karena perhatian pada kita. Kalau nggak diperhatikan, jadi jarno, yang nggak dikandani, ya kan? Yang nggak dikasih tahu, jarno. Bahwa kamu kate jungkir balik, jarno. Tapi orang kalau sayang, orang kalau perhatian, itu akan ngasih tahu, ini nggak boleh, ini boleh, ayo ke sini, ayo ke situ, kasih tahu. Jadi itu adalah suatu bukti bahwa guru kita ini sayang pada kita. Jangan sampai kalau sudah beliau nggak ada baru kita menyesal. Ini kayak Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Akhirnya kita nggak nututi juga. Semoga guru-guru kita diampuni oleh Allah ya. Yai Murtadha, Yai Ihsan Hafi, Yai Nur Khosin Askandar, Yai Sumantri Zakaria, Yai Munir, Yai Tolha Hasan, dan seluruh guru-guru kita dimanapun kita berada, baik di pesantren-pesantren kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah berikan ketentraman dalam hidup, dijauhkan dari segala musibah dan kesusahan zahir batin di dunia wal akhirah. Untuk beliau-beliau semua, sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Sudah isya ya. Wasabi' wallahu a'lam bissawab. Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala man arsalna as-salihin wa khususan ila masannif hadzal kitab wa ila man jasna hadzal kitab suli furu'in muridin mahdihim sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabati lana min dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiba waftah lana futuhan hikmah. Yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warḍa 'anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wakhtim lana husnal khatim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-kamilillah wa naqsulana al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.